bahwa waktu Yeremia mau diutus, dia bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, karena aku masih muda. Mulai ada alasannya, tidak pandai bicara karena aku masih muda. Kemudian Tuhan katakan, jangan katakan aku masih muda. Kemanapun, kepada siapa aku utus, kamu harus pergi. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 26 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para pencinta Fresh Juice yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mau ucapkan selamat bersukacita di hari Natal. Walaupun COVID sedang melanda kita, tetapi tetap kita bersukacita. Nah, bacaan hari ini, bagaimana Tuhan mengutus kita dalam keadaan apapun harus jalan. Matius 10 ayat 17 kita mulai. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam mengarahkan seseorang untuk melayani, dalam mengutus, setiap penutupan misa kita selalu diutus. Pergilah, bahwa kita ini semua diutus. Tapi banyak seperti kalau saya lihat dalam Yeremia 1, saya masih tambah sedikit ayat ya, bahwa waktu Yeremia mau diutus, dia bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, karena aku masih muda. Mulai ada alasannya, tidak pandai bicara karena aku masih muda. Kemudian Tuhan katakan, jangan katakan aku masih muda. Kemanapun, kepada siapa aku utus, kamu harus pergi. Kemudian Tuhan katakan kedua kali, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan, aku sertai engkau. Dia sudah tahu penyesahan begitu banyak zaman itu, tapi Tuhan sudah katakan, jangan takut. Bahkan dalam kitab suci sudah dikatakan, ada 365 kali katakan, jangan takut. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Nah, di sini kita lihat juga bagaimana Yeremia. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ada dua kesaksian, saya singkat saja. Pertama, bagaimana suatu hari Senin, saya ingat. Biasanya Senin kami tidak keluyuran untuk kemana-mana atau pelayanan kemana-mana. Kami ambil hari untuk keluarga. Karena biasanya Jakarta ini, terutama tahun 1980-an, 19 sampai 2000 itu, wow, pelayanan itu banyak. Karena apa? Pelayan Tuhan masih kurang sekali.
Kalau sekarang sudah banyak sekali ya. Kalau dulu kurang sekali. Sehingga Senin sampai Minggu lagi itu padat, sehingga kami ambil hari Senin, hari libur. Saya ikuti para Romo. Romo juga banyak yang Seninnya istirahat karena 1 minggu sudah padat. Kami 1 minggu, Jumat Sabtu Minggu biasanya retret sampai tempat retret di daerah puncak itu untuk Jakarta sampai kekurangan. Nah sekarang kita lihat dalam Injil Matius dikatakan bahwa Tuhan yang mengutus kita itu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi dikatakan jangan takut, apa yang harus engkau berkata, engkau katakan apa. Dalam pelayanan hari Senin itu bagaimana dapatnya? Senin itu sebenarnya kosong, kemudian kawan saya namanya Pak Yosef, dia kemudian berkata, dia telepon jam 6 pagi. Biasanya saya hening di kaki Tuhan setelah bangun pagi, doa hening di kaki Tuhan. Nah di situ kemudian telepon bunyi kering. Zaman dulu masih telepon pakai kabel kan ya, telepon rumah kering. Saya angkat telepon. Biasa istri saya juga langsung mau bantu ngangkat atau apa, dia lihat, oh saya sudah angkat sudah. Begitu angkat, yuk tolong gantikan saya malam ini. Ya, saya langsung begitu. Ya, bingung juga saya rasa Pak Yosef itu. Ya, di mana? Oh, Muda Budi, di sana sini jam 6:30 malam. Saya ingat persis itu. Kenapa saya langsung iyakan? Karena pagi itu setelah dalam suasana saat teduh, di mana Tuhan berbicara langsung. Sekali lagi Tuhan berbicara langsung. Dan saya bersyukur sekali karena ini permintaan saya. Tuhan berbicaralah, Tuhan berbicaralah Tuhan. Pada Samuel engkau kok bisa bicara? Samuel. Sekarang padaku tolong dong biar sedikit saya pengen dengar suaramu. Karena saya tahu engkau bukan Allah yang bisu. Tuhan berbicara. Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Saya tanya lagi, Tuhan, itu kalau suaramu, tolong sekali lagi Tuhan. Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Saya lihat ini. Ada damai sukacita. Ada ayat sudah diberikan. Saya terima kasih. Saya teduh, terima kasih Tuhan. Adakah engkau berkata lagi? Tidak ada lagi. Hanya itu. Bawakan 1 Petrus 5 ayat 7. Begitu amin, saya mau ke arah ruang makan, kering bunyi tadi. Tolong gantikan, saya langsung iyakan. Jadi kenapa saya langsung iyakan? Karena ayatnya sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah berikan. Sehingga saya tidak takut mau berkata apa lagi, karena sudah disiapkan ayatnya. Saya tinggal mengembangkan seturut kehendak Tuhan. Dia yang akan taruhkan, sekali lagi, dia taruhkan kata-kata pada mulut bibir kita. Sehingga saya pergi pelayanan sore itu. Sebelumnya saya sudah bicara pada istri dan anak-anak, hari ini hari Senin tidak jadi kita pergi makan keluar. Kenapa? Karena ada pelayanan. Istri saya sudah kasih kode waktu saya menerima itu dan mencatat di mana. Istri saya sudah kode, kita sudah janji anak mau makan. Dengan kode begini dia beritahu itu. Saya kasih tahu, tenang. Begitu selesai saya terangkan di meja makan, mereka mau sarapan untuk berangkat sekolah. Anak-anak saya biasanya dengan bacaan kitab suci, renungan singkat, kemudian doa, mereka berangkat. Saya terangkan, hari ini tidak jadi makan. Kenapa? Ada begini, minta untuk pelayanan. Oh, semua tenang saja sudah. Tiba di tempat pelayanan, saya masih doa terus, Tuhan, taruhkan kata-katamu Tuhan, taruhkan kata-kata. Tiba di tempat pelayanan 20 menit sebelum mulai, saya doa karena itu di dalam gereja muda-mudi. Mereka rajin mempersiapkan, zaman dulu overhead proyektor disiapkan dan sebagainya. Sedang mereka siapkan, saya berdoa. Selesai saya amin, saya angkat kepala, sudah ada pembicara lain juga di depan. Datang anak muda pada saya. Om, nanti Om yang gantikan Om Yosef ya. Saya bilang, itu aja. Bapak itu sudah ada di depan. Saya bilang, dia aja. Ya, Om aja. Saya bilang, dia saja. Betapa setelah saya berkata itu, anak itu mundur.
Dia bukan balik badan, terima kasih atau apa. Dia mundur dengan kecewa. Saya melihat dan saya yang lebih ini lagi, perasaan saya yang hancur. Aduh Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku, yaitu Tuhan berkata dong dalam telingaku. Sudah Engkau jawab, saya bersyukur sekali. Sudah Engkau berikan ayat, sudah Engkau berikan pelayanan. Kenapa saya begitu sombong? Dengan begitu saya bertobat. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Nanti saya akan berdiri, saya mau sharing aja, saya ikuti acara ini. Begitu pembicaranya naik mimbar, dia bilang mari kita hening, kita berdoa. Setelah itu, amin. Dia turun dari mimbar, dia bilang, Roh Kudus minta Pak Yopi yang bawa, bukan saya. Wah, lompat saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kembali saya berbicara. Betapa sombongnya saya, sudah Engkau berikan, siapkan semua ini. Tiba dengan selamat di tempat pelayanan, betapa sombongnya aku. Tiba di situ, di atas saya sudah sharing sedikit, mau bawakan renungan. Ternyata Tuhan taruhkan kata-kata, apa yang mesti saya katakan. Seperti pada pagi hari ini, terus terang saya menyiapkan ini lama sekali ini. Mungkin 2 minggu lebih saya menyiapkan, belum ketemu-ketemu. Dan akhirnya Tuhan berikan tadi pagi. Makanya tadi pagi dapat langsung saya rekam ini. Bahwa Tuhan menaruhkan kata-kata apa yang harus dikatakan. Pada orang muda itu juga Tuhan taruhkan kata-kata dan mereka sangat membutuhkan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku karena Dia yang sudah memelihara kita. Maksudnya menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, keraguan-raguan kita, karena Dia yang memelihara kita. Itu pesan Injil pada orang muda itu. Demikian pada kita juga. Kalau kita ada kekhawatiran, keraguan, terutama pada saat kita diutus, menjadi saksi di lingkungan kita, menjadi saksi di sekitar kita, di tempat bekerja kita, dan sebagainya, tantangan banyak. Bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan akan berkata-kata, karena bukan engkau yang berkata, bukan kita yang berkata, tapi Roh Allah, Bapa yang akan berkata-kata melalui mulut bibir kita. Dia taruhkan kata-kata itu pada kita dan kita tinggal menyampaikan. Saat ini mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik pada kami. Engkau ingatkan untuk tidak takut, jangan takut, jangan khawatir. Apa yang harus kami lakukan? Kami katakan di sekitar kami, terutama pada masa-masa ini, pada saat-saat yang sulit ini, tahun ini. Tolong Tuhan, beri kami keberanian, beri kami keyakinan, iman bahwa Engkau pasti menaruhkan kata-kata dan mengarahkan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami akan juga menyambut tahun baru dengan penuh syukur dan penuh permohonan padamu untuk negara kami, untuk kesehatan kami semua, keamanan kami semua, dan kemajuan daripada negara kami juga, dan seisi dunia. Demikian doa dan ucapan kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bina Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Selamat juga mempersiapkan untuk menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.